Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Oke, jumpa lagi pada mata kuliah seminar akuntansi, seminar auditing. Pada topik pada kesempatan kali ini kita akan membahas artikel kembali di topik tentang fraud, ya, tentang kecurangan, di mana kali ini efeknya akan kita lihat terhadap namanya financial statement fraud, ya, terhadap laporan keuangannya, opini laporan fraudnya. Jurnal ini terbitkan oleh Jurnal Akuntansi dan Bisnis tahun 2020, masih tergolong baru, oleh penulis Zulham Al-Farizi, Tasyadi Tarmizi, dan Susan Andriana dari Politeknik Negeri Pontianak, ya. Dan judul artikelnya adalah Fraud Diamond terhadap Financial Statement Fraud. Oke. Oke, abstraknya ada dua bagian di sini, ada Inggris dan bahasa Indonesia, ya. Oke, kita akan mencoba mengupas artikel ini secara lebih mendalam, dan saya rasa artikel ini akan kita lebih menarik, akan kita bahas dari segi pembahasannya, ya. Baik, kita langsung bahas abstraknya saja dulu secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh fraud diamond terhadap financial statement fraud, di mana pada Provinsi Kalimantan Barat, ya, baik parsial maupun simultan. Fraud ini dapat terjadi di setiap negara dan jenis frekuensinya berbeda-beda, ya. Hal ini lantaran masih adanya potensi risiko korupsi dan sistem politik yang belum berubah. Selain itu, terdapat indikasi hubungan yang mencurigakan antara politisi dan pebisnis yang menjelaskan adanya suap dan korupsi masih hadir dalam sistem politik Indonesia. Dan hasil penelitiannya, hasil fraud diamond terhadap financial statement fraud, studi empiris pada Kalimantan Barat menunjukkan bahwa secara parsial, external pressure dan opportunity berpengaruh terhadap financial statement fraud, sedangkan rasionalisasi dan capability tidak mempengaruhi financial statement fraud, ya. Selain itu, secara simultan, external pressure, rasionalisasi, opportunity, dan capability mempengaruhi financial statement fraud, ya, sebesar 86%. Sisanya 13,6% dipengaruhi variabel lain. Oke. Kata kuncinya di sini adalah fraud diamond, tekanan, rasionalisasi, kesempatan, capability, kecurangan laporan keuangan. Kita akan bahas secara mendalam dari topik pertama di pendahuluan. Oke, di sini di artikel diawali dengan fraud berdasarkan Asosiasi of Certificate Fraud Examiner pada 2016 diklasifikasikan menjadi 3 jenis, ya. Ada kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Oke, selanjutnya di artikel ini juga membahas tanpa pengecualian Badan BPK Keuangan maupun beberapa suap anggota legislatif agar rencana anggaran dan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah dipersetujui. Ini adalah beberapa model-model pelanggaran fraud, ya, yang ada di pemerintah daerah. Oke, selanjutnya Haryanto berdasarkan Indonesian Corruption Watch tahun 2017 ini menekankan bahwa kasus korupsi dari Juni sampai kapan ini tidak diketahui, ada 226 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, cukup banyak, ya. Kasus korupsi ini memiliki jumlah tersangka 547 dengan total kerugian negara sampai 1,83 triliun. Oke. Dan banyak kasus terjadi, sebanyak 120 kasus itu ada di kabupaten kota, ya. Terus kasus korupsi terjadi di Kalimantan Barat tahun 2017-18 mengalami peningkatan, ya, yaitu dari 24 menjadi 28 kasus korupsi dengan tingkat kerugian sebesar 4,23 miliar, ya, di tahun 2018. Ini tentang korupsi perkembangannya yang ada di Kalimantan. Selanjutnya di sini ada paragraf yang mungkin kita bisa ambil informasi. Mana, ya? Kasus korupsi dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya kasus terjadi karena aparat dan serakah dalam pemenuhan kebutuhan, adanya kesempatan, serta corruption by needs, ya, yang bisa diartikan sebagai banyaknya keinginan dari pelaku untuk memenuhi yang pribadinya, yang didasari adanya tuntutan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi secara ekonomi nggak mampu untuk memenuhi tuntutannya, sehingga memaksa pelaku untuk melakukan korupsi. Ini dari penelitian dari Suryawati 2019. Permasalahan timpang tindih peraturan yang mengatur birokrasi, pola pikir birokrat, dan masih belum profesionalnya dan berlangsungnya ini dapat menyebabkan terjadinya kecurangan. Oke. Kasus kecurangan dapat terjadi dikarenakan inspektorat daerah yang bertugas untuk mengawasi maupun membantu dalam mencegah suatu kecurangan terjadi mudah diintervensi oleh kepala daerah jika
terdapat temuan-temuan pada laporan keuangan daerah yang diperiksanya. Ini saya rasa pernyataan yang cukup berani ya. Tapi ya pada dasarnya mungkin ini bisa dirasakan oleh si penulis dalam penulisannya dalam artikel ini bahwa dia merasa belum maksimalnya peran inspektorat dalam mengawasi atau membantu pencegahan terjadinya fraud di suatu daerah karena katanya mudah diintervensi oleh kepala daerah ya, sehingga temuan-temuan itu bisalah diminimalisir dan sebagainya. Ini harus sebenarnya statementnya harus harus didukung dari artikel lain atau dari sumber yang ya walaupun ini sepertinya pernyataan tersendiri ya. Berikutnya Theory of Fraud Triangle oleh Kersey dalam Tanaka 2012 menyatakan bahwa fraud terjadi karena ada tekanan, kesempatan dan rasionalisasi pada pelaku fraud ya. Terus Sawkins tahun 2008 pada penelitiannya berjudul Detecting and Predicting Financial Statement Fraud, the Effectivities of the Fraud Triangle and SAS nomor 99 mengungkapkan bahwa stabilitas finansial, tekanan eksternal, kebutuhan finansial personal, dan pengawasan tidak efektif berpengaruh signifikan dalam mendeteksi fraud. Ya, teori fraud triangle kemudian dilakukan oleh Wolf tahun 2004 menjadi teori fraud diamond dengan menambahkan unsur capability dan pelaku fraud. Ya. Teori fraud diamond ini banyak dilakukan peneliti dan pengembangan pada sektor private, bukan pada sektor pemerintahan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Ya. Jadi berdasarkan paparan di atas, dia peneliti mengangkat topik ini. Ya, dari latar belakangnya cukup bagus si peneliti mengungkap permasalahannya terhadap fraud diamond, terhadap financial statement fraud ya, di mana mungkin di sini tidak spesifik secara langsung di Kalimantan Barat, tapi dia mengangkat di Kalimantan Barat ini terjadi banyaknya peningkatan kasus korupsi ya. Tapi dari capability-nya dari 24 menjadi 28 ya, menyebabkan kerugian negara. Terus secara substansi, secara variabel, secara detail mungkin tentang capability, tentang SPI dan sebagainya dia tidak cantumkan. Tapi dia menyatakan bahwa permasalahan ini memang terletak pada lemahnya inspektorat dalam bertugas dalam mencegah terjadinya kecurangan karena mudah diintervensi, katanya seperti itu. Jadi saya rasa cukup bagus, cuman nanti kalau mungkin dalam laporan penelitian aslinya mungkin ya yang laporan utuhnya mungkin ada tabel dan sebagainya, informasi itu dapat dilihat ya. Ini karena dia pendahuluan yang merangkum secara umum saja dalam artikel ini cukup bagus. Berikutnya dalam kajian pustaka dia pakai teori pertama, teori keagenan atau agensi teori ya, teori dasarnya. Teori ini menjelaskan hubungan prinsip dan agen ya, mungkin kita bisa dapat dengan sini kita mungkin ya. Prinsipal dapat membatasi ketidaksesuaian dan keinginannya dengan mengeluarkan biaya insentif dan pengawasan agen cost. Pada struktur pemerintahan daerah, hubungan keagenan dapat terjadi antara pemerintah dengan rakyat, di mana pemerintah berperan sebagai agen dan rakyat sebagai prinsipal. Dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Daerah. Oke, dia bicara tentang teori agensi ini, teori keagenan memperhatikan pada peran agen dan prinsipal, di mana agen dinyatakan diwakili oleh pemerintah dan prinsipal diwakili oleh namanya DPRD di sini. Oke. Selanjutnya ini turun ke bawah ya. Memperoleh hasil evaluasi positif dari masyarakat akan memberikan tekanan tersendiri bagi Pemda. Karena berdasarkan tanggung-jawaban daerah di bawah rakyat dapat menilai kinerja program pemerintah daerah tercapai atau tidak tercapainya. Oke. Berdasarkan hal tersebut, informasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah memungkinkan untuk menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Oke, ini sehingga timbul konflik antara agen dan prinsipal. Oh, ya. Oke, dengan tadi peran antara agen dan prinsipal dengan ada pemerintah dengan DPR, selanjutnya turunannya adalah ke pemerintah daerah atau kepada ke Pemdanya masing-masing. Pemda di sini hal ini dipimpin oleh kepala daerah katanya ya, yang tugasnya untuk penyusunan laporan keuangan daerah. Apabila dalam proses tersebut inspektorat yang melakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan laporan keuangan dan mencegah terjadi kecurangan laporan keuangan terjadi, ternyata inspektor tersebut mudah diintervensi oleh kepala daerah jika temuan pada laporan keuangan tersebut diperiksanya, sehingga temuan tersebut tidak dapat dicegah terjadi kecurangan laporan keuangan. Ya, jadi ini satu siklus yang berkesinambungan ya. Mungkin
peran dari inspektorat dalam mencegah si pemerintah daerah terjadinya fraud itu bagaimana. Jadi hubungannya seperti itu. Berikutnya pakai teori fraud ya, seperti biasa kecurangan. Oke. Di sini menjelaskan fraud itu di sektor publik ya, merupakan perbuatan tindakan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, keuntungan diri dan sebagainya ya. Dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dari BPK RI terus tahun 2017 ya, sangat valid. Oke, selanjutnya ini hubungan antar variabel mungkin ya. Oh belum. Ini tentang kecurangan laporan keuangan financial statement fraud ya. Ini yang berdasarkan Associate of Certificate Fraud Examiner atau ICFA, financial statement fraud atau kecurangan laporan keuangan adalah kesengajaan dalam penyajian laporan keliru mengenai kondisi keuangan. Jadi maksud ada tentang kecurangan laporan keuangan adalah unsur yang salah satu kesengajaan ya. Kecurangan yang sengaja dalam penyajian laporan keuangan yang keliru mengenai kondisi laporan keuangannya, disengaja gitu ya. Kelalaian atau pengungkapan kesalahan yang penyajian yang disengaja atau sejumlah kelalaian atau pengungkapan laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Itu kan memang sengaja ya. Terus Charles dan Emma tahun 2015 menyatakan bahwa kepatuhan entitas terhadap standar akuntansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang berbasis fraud. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku akan menghasilkan laporan keuangan yang bebas dari kecurangan. Indikator-indikatornya ini sejalan dengan pengertian fraud sesuai dengan standar BPK RI tahun nomor 1 tahun 2017 mengenai standar pemeriksaan keuangan, perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat menguntungkannya. Ini sama tadi yang di sini ya. Oke, selanjutnya konsep fraud diamond ini merupakan pengembangan teori dari fraud triangle yang dikenal oleh namanya Wolf dan Hermansen tahun 2004 ya. Ini fraud diamond dengan menambahkan elemen capability dengan sebagai elemen keempat selain elemen tekanan, kesempatan dan ada rasionalisasi. Jadi dimasukkan satu unsur lagi namanya capability ya. Ini maksudnya tekanan pressure apa itu, ada peluang, ada rasionalisasi ya, dan ada namanya kemampuan capability. Yang namanya ini yang menyebabkan orang melakukan fraud, kecurangan. Ada 4 ya, tekanan, peluang, rasionalisasi dan kemampuan. Selanjutnya, Wolf dan Henderson ini juga menyebutkan bahwa posisi seseorang dalam organisasi dapat memberikan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penipuan. Adapun sifat-sifat terkait elemen kemampuan ya dalam tindakan pelaku kecurangan itu positioning atau function, brains, confidence atau ego, coercion skills, effective lying, immunity to stress. Ya, ini menyebabkan orang-orang. Ini pun bisa dijadikan indikator. Jadi buat kalian mungkin indikator dalam menggunakan capability dalam mencegah fraud ini bisa digunakan ya. Sangat referensi sangat bagus dari Hope dan Hermansen tahun 2004 ini. Oke, selanjutnya di sini peneliti membuat skema ya masing-masing hubungan. Yang pertama terhadap financial statement fraud, pertama external pressure. Ini tadi maksudnya adalah ya tekanan ya, pressure. Tapi dia mengkategorikan dari eksternal, mungkin dari tekanan dari luar maksudnya ya. Skousen menyatakan bahwa sumber tekanan eksternal salah satu adalah dengan kemampuan perusahaan dalam membayar utang atau memenuhi persoalan utang. Manajemen perusahaan akan merasa tertekan dengan utang yang semakin besar karena risiko kredit ini juga akan tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan. Oke, dia pakai external pressure, saya nggak tahu kenapa. Terus dinyatakan hipotesisnya bahwa external pressure memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud dengan dasar bahwa tekanan itu bisa mempengaruhi perusahaan dalam membayar hutangnya. Oke. Tapi ini kan pemerintah ya, tidak ada walaupun utang pemerintah itu juga ada, tapi kita akan lihat bagaimana ya. Apakah suatu pemerintah daerah itu merasa tertekan gitu. Selanjutnya kelemahan sistem pengendalian eksternal, internal dan financial statement fraud ya. Menurut SAS 2 nomor 99 dalam pamungkas, pengawasan yang tidak efektif dapat terjadi karena adanya dominasi manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil tanpa kontrol kompensasi. Tidak efektifnya pengawasan dari direksi dan komite audit dalam
proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dan sejenisnya. Selain itu, karena tekanan dalam melakukan fraud, pelaku fraud juga harus merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk melakukan fraud tanpa terungkap. Jadi ini tentang kelemahan sistem pengendalian internal ya. Mungkin kaitannya ke opportunity saya tidak tahu di sini. Terus kesempatan ini sehingga dinyatakan di sini bahwa kelemahan SPI ini memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Jadi dia di sini melihat bahwa lemahnya SPI akan bisa menyebabkan mudahnya terjadi fraud. Oke, dia tidak pakai konteks yang ini ya, peluang, opportunity dan sebagainya ya untuk fraud diamond. Tapi judulnya tadi adalah fraud diamond ya. Saya juga bingung dia kenapa nggak pakai salah satu ini ya, indikator dalam ini ya, peluang, rasionalisasi ya. Mungkin dikaitkannya ke situ ya. Selanjutnya adalah, beda lagi ya. Opini BPK selain WTP terhadap financial statement fraud. Oke, dia pakai opini, ada pendapat dan sebagainya. BPK dapat memberikan beberapa opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yang diauditnya. Sedang kondisi opini BPK juga yang diberikan secara wajar tanpa pengecualian dengan perkataan jelas merupakan bentuk tolerir auditor atas pemerintah daerah yang memungkinkan pemerintah daerah itu untuk bersikap rasionalisasi dalam mengungkap kesalahan. Ya. Jadi dia untuk pendekatan yang namanya rasionalisasi, dia menggunakan pendapat opini BPK dan WTP. Artinya suatu daerah itu yang diberikan opini oleh BPK, ya dengan opini auditnya adalah WTP dengan perkataan jelas, itu sebenarnya bentuk namanya tolerir yang dimaklumi lah ya, atas dasar rasionalisasi ya. Menganggap kesalahan dilakukan tidaklah salah karena telah ditolerir oleh namanya auditornya. Oke. Mungkin tadi kelemahan SP ini mungkin bisa dikaitkan ke peluang. Coba kita baca ya secara detail ya. Menurut SAS dan sebagainya, pengawasan tidak efektif terjadi karena adanya dominasi manajemen suatu kelompok tanpa kontrol kompensasi. Tidak efektif pengawasan direksi dan bla bla bla. Selain itu karena tekanan melakukan fraud, pelaku fraud memiliki kesempatan. Kesempatan ini ya. Oke. Karena adanya tekanan dalam melakukan fraud, pelaku fraud juga harus merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk melakukan fraud tanpa tertangkap. Jadi masuk peluang di sini, opportunity adalah semakin orang ingin merasa SPI-nya sedang lemah, maka dia merasakan ada kesempatan untuk melakukan. Jadi dia si peneliti ini seperti kita lihat dia memasukkan unsur tekanan ini ke dalam variabel external pressure gitu ya. Peluang dia masukkan ke dalam dimensi peluang ya, dimasukkan ke dalam kepada variabel SPI, dimensi rasionalisasi dimasukkan ke dalam opini BPK dan WTP, dan yang terakhir mungkin di sini adalah capability ya, dimasukkan pergantian kepala daerah ya. Komponen capability dalam teori fraud, ya komponen capability ya. Fraud terdapat 6 komponen, yaitu positioning dan sebagainya. Selain itu juga menemukan bahwa penggantian jajaran direksi menjadi indikasi terjadinya fraud. Oke, benar. Oke, selanjutnya di sini dalam metode penelitiannya dia menggunakan variabel bebas, variabel independen dan variabel dependen. Ini adalah pengertian-pengertiannya dan ada indikatornya. Ini sangat bisa digunakan ya. Sangat representasi judul ini, nanti bisa kalian tiru buat penelitian yang menggunakan tentang diamond fraud ya. Ini bisa kalian gunakan, referensi sangat bagus sekali. Bisa tinggal kalian terapkan saja untuk beberapa literatur pemerintah daerah dan sebagainya. Ini semua sudah ada ya dengan metode yang sebagainya, ya ini capability juga ada. Ini sepertinya menggunakan metode proposif metode asosiatif ya, metode asosiatif kualitas asosiatif kausalitas. Tapi tidak nampak sepertinya di dalam, dan ini untuk variabel opini BPK-nya dia menggunakan skala dummy ya sepertinya ya. Ya ini dummy. Apabila terdapat pergantian kepala daerah selama periode tertentu, dia menggunakan kode 1 dan sebaliknya tidak menggunakan kode 0. Oke, betul kan dummy. Oke, tapi setahu saya kalau dummy dia harus pakai regresi logistik ya. Coba nanti kita lihat seperti apa di dalam. Oke,
Ini kalau untuk BPK, untuk opini BPK, ini tadi kan bergantung kepada daerah untuk capability. Untuk opini BPK yang X3-nya, kalau WTP di poin 1. Kan kalau yang paling parah tidak memberikan pendapat di poin 5. Semakin tidak bagus, semakin besar poinnya. Saya juga nggak tahu kenapa alasannya ya. Oke, kita lihat hasilnya nih. Pakai metode ya, seperti biasa ya, model regresi nilai berganda ya. Harusnya pakai logistik setahu saya seperti ini ya. Oke, kita bahas hasilnya. Oke, kita lewatkan saja hasilnya ya. Pertama dia pakai uji asumsi klasik ya, harusnya pakai ada uji validitas dan reliabilitas ya. Ya, dia nggak gunakan atau mungkin tidak dicantumkan ya, saya tidak tahu. Kita lewatkan saja uji ini, uji multiko-nya dia ada, asumsi klasik lengkap, uji heterosnya ada. Semua tidak terjadi heteroskedasitas atau korelasi, harusnya dia pakai uji autokorelasi karena ini menggunakan kuesioner ya. Itu dengan teknik autopel. Oke, kita baca uji hipotesis. Oke, di hipotesis kesimpulan bahwa X2 SPI tidak berpengaruh. Terus NWTP ini tadi opini X3 ya. X3 tadi apa? Kok NWTP ya? Setahu saya tadi S3 itu adalah opini BPK selain WTP. Atasnya OB, WTP namanya ini bingung kita ya. Oke, namanya ini SPI, ini capability kepala daerah tadi kalau nggak salah S4-nya ya. Oke. Besok kita ke atas dulu sebentar, kita lihat lagi S4-nya adalah capability kan. Benar kan? Pergantian kepala daerah ya, pergantian kepala daerah PKD. Kalau tadi ini OB selain WTP, saya bingung juga nih X3-nya. Oke, kita ke bawah lagi. Berarti ini pergantian kepala daerah, ini SPI, ini external pressure, ini opini pemerintah daerah WTP-nya ya. Opini BPK dengan wajar tanpa pengecualian. Oke, sorry yang di sini dia. Bahwa ternyata hasilnya external pressure dia berpengaruh. Saya heran juga ya, kenapa bisa berpengaruh. Kita baca dulu SPI, kenapa tidak berpengaruh. Sistem pengendalian itu adalah indikasi peluang tadi bahannya. Dan ini juga malah berpengaruh ya, opini BPK wajar tanpa pengecualian berpengaruh, dan PKD ya capability tadi publiknya tidak berpengaruh. Capability kepala daerah. Kita baca pembahasannya ya. Pertama X1 dia bilang berpengaruh gitu ya. External pressure memiliki pengaruh signifikan, benar ya kan. Ini sejalan dengan hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang oleh Anissa ya katanya dan Pamungkas yang menjelaskan bahwa external pressure nggak mempengaruhi katanya. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yasmani yang menjelaskan hubungan ini ada yang pengaruh. Terus external pressure yang dihitung dengan rasio total kewajiban terhadap total aset mempengaruhi potensi adanya financial fraud ya di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan setiap adanya pertambahan rasio pada total kewajiban dari total aset akan menaikkan risiko terjadi kecurangan. Laporan pemerintah daerah. Sebab pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan kewajibannya. Nah itu benar saya bilang. Karena pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan utangnya. Karena nggak wajib lah kok bisa menjadi tekanan yang menjadi tekanan ya. Kalau kalian merasa kayak merasa kalian nggak wajib mengembalikan utang, apakah menjadi tekanan bagi kalian? Saya rasa tidak ya. Tapi kalau perusahaan benar ya, kalau dia merasa tertekan untuk mengembalikan namanya pinjamannya, dia akan melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan tersebut gitu ya. Oke. Terus di sini ya, permintaan external exposure merupakan faktor terkuat bagi seseorang untuk melakukan financial statement fraud yang disebabkan manajemen atau sistem pemerintahan mengalami tekanan eksternal ketika memenuhi kewajibannya. External pressure merupakan faktor terkuat bagi seseorang untuk melakukan financial statement fraud yang disebabkan manajemen atau sistem pemerintahan yang mengalami tekanan eksternal. Saya rasa alasannya nggak masuk akal ya.
Oke. Yang kedua, kelemahan sistem pengendalian. Ini dibilangnya nggak berpengaruh ya. Kenapa? Coba kita baca. Kelemahan sistem SPI yang tidak diproksikan dengan sejumlah temuan SPI tidak mempengaruhi ini gitu ya. Dikarenakan SPI yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yang sudah dilakukan dengan baik, sehingga sejumlah temuan SPI pada laporan keuangan ini katanya semakin berkurang. Nah, ini kita bingung tadi. Tadi di sini di latar belakang katanya banyaknya meningkat kasus korupsi yang di sana yang disebabkan oleh lemahnya SPI. Tapi di sini katanya dia pakai fakta tahun 2017 ya. Di latar belakang nggak salah tadi ya, coba kita latar belakang dari di atas, iya, dia pakai tahun 2017 2018 yang meningkat kasus korupsinya ya. Dibilangnya juga ini timbulnya karena SPI yang di sini ya. Karena terjadi inspektorat yang bertugas untuk mengawasi dan membantu ini mudah diintervensi. Ya, saya rasa jadi ini nggak masuk akal ya. Jadi meningkatnya kasus korupsi itu ini alasannya juga tidak terlalu relevan saya rasa ya. Berikutnya opini BPK selain WTP. Ya, ini kan berpengaruh nih. Alasannya apa ya? Kita baca dulu. Oke, opini BPK selain WTP mempunyai pengaruh ya, karena berdasarkan opini yang diberikan oleh auditor kepada pemerintah daerah berdasarkan dari kondisi laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Mendapatkan opini selain WTP akan menjadikan pemerintah daerah membenarkan segala cara serta memanipulasi laporan keuangan yang dibuatnya agar mendapatkan opini WTP. Ini kan tadi konteksnya opini BPK ini adalah cerminan dari Diamond Fraud yang dia poinnya adalah rasionalisasi, pembenaran ya maksudnya. Jadi pembenaran itu maksudnya di sini adalah dibuatnya mantap dia. Ya, ini dia ya. Opini BPK SNWTP mengaruhi karena berdasarkan opini yang diberikan oleh auditor kepada pemerintah daerah berdasarkan dari kondisi laporan keuangan. Oke. Mendapatkan opini selain WTP akan menjadikan pemerintah daerah membenarkan segala cara memanipulasi laporan keuangan dibuatnya. Oke. Ya ini apa ya? Gara-gara yang mau dituju adalah yang paling tertinggi adalah WTP, sehingga adanya potensi melakukan pembenaran ya atas kita harus membuat laporan keuangan yang lebih baik lagi. Oke. Apabila pemerintah daerah mendapatkan opini selain WTP, akan memberikan tanggapan yang negatif dari masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap informasi mengenai laporan keuangannya. Oke, bisa diterima. Dan terakhir ya, untuk pergantian kepala daerah di sini menyatakan kan dia tidak berpengaruh. Hal ini kenapa coba kita bahas di sini. Pergantian kepala daerah yang terjadi di pemerintah daerah Kalimantan Barat dilakukan bukan karena ingin menutupi adanya suatu kecurangan, namun itu merupakan hal wajar karena pergantian kepala daerah yang dilakukan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung setelah masa habis. Adanya pergantian kepala daerah juga memberikan dampak yang baik pada daerah yang berikutnya ini ya, sehingga bisa terjadi mencegah sistem fraud. Ya bisa diterima akal ya. Oke, ya pada akhirnya artikel ini saya bilang secara keseluruhan sebenarnya dibangun cara yang sangat baik sekali di latar belakang dan di metodologi dan membangun hipotesis dan kerangka saya rasa. Namun agak sedikit disayangkan, agak sedikit kita bertimbang. Pertama dari segi metodologi, ya karena ini ada menggunakan variabel dummy ya 01. Saya rasa itu harus menggunakan regresi logistik dan ya untuk yang tadi kenapa opini BPK tidak berpengaruh, malah berpengaruh ya. Dengan menggunakan ini saya rasa pendekatannya juga belum tepat ya, tapi bisa direferensikan. Dan untuk capability juga tidak berpengaruh. Saya rasa saya tidak tahu kenapa di sini alasannya tidak berpengaruh. Saya rasa capability ini karena dummy ini tadi harusnya skala 01 sehingga nggak berpengaruh ya. Harus memang pakai regresi linguistik ya. Tapi yang pasti bisa digunakan adalah referensi penelitian ini adalah gunakan indikator dari masing-masing ini tadi. Ini sangat bisa digunakan ya. Sangat bagus sekali dalam Fried Diamond ini. Yaitu apa tadi dari sini? Pressure, ada opportunity, ada dari rasionalisasi, dan capability. Ini sangat bisa kalian gunakan. Oke, itu saja mungkin bisa kita bahas dari artikel ini.
artikel cukup menarik buat kita dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadi penambahan ilmu kompetensi di bidang auditing tentunya dalam artikel dan menulis di bidang topik auditing khususnya di bidang fraud diamond. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.